يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Kita lanjutkan ikhwah kajian kitab Tauhid ini di halaman 8 di hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersyahadat, bersaksi bahwa satu, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya. Dua, bahwasannya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian tiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan bersyahadat meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah sebagai rasulnya Allah, dan kalimat yaitu merupakan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam. Maksudnya kalimat di sini bukanlah bahwasanya Isa adalah sifat Allah kalam, bukan, tetapi dijulukinya Isa kalimatullah, atau ya dijulukinya Isa kalimatuhu, yaitu kalimatullah, disebabkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam tidak seperti pada umumnya manusia diciptakan, melainkan cukup dengan mengatakan kun fayakun, maka jadilah dia manusia, anak, ya. Waruhum min, dan juga serta ruh dari Allah, maksudnya ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haq, yang keempat, surga itu benar adanya. Wan naru haq, neraka pun benar adanya. Adkhalahu, maka siapa yang meyakini lima hal ini, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah pasti memasukkan ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah dia perbuat. Kita baca berikutnya hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, karena mencari wajah Allah semata, kalau dia betul-betul tulus mengatakan la ilaha illallah. Baik. Permasalahan pertama dari kalimat man syahida, kalau kita kembali ke hadis pertama ya jemaah, man syahida, barang siapa yang bersyahadat. Kita lihat di footnote, syahadat ialah persaksian dengan qalbu dan lisan, dengan mengerti maknanya dan mengamalkan apa konsekuensinya baik lahir maupun batin. Berarti ini syahadat ini tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu yang sudah ada sebelumnya. Ya. Makanya kalau antum melihat di YouTube
Ada orang barat ngeprank orang barat lainnya. Ada orang Islam ngeprank orang Yahudi. Wahai Yahudi, kalian kan Jewish, Yahudi ya. Coba ikutin kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mereka pun mengikuti kalimat tersebut secara huruf per huruf. Maka YouTuber tersebut mengatakan, "Oh, kalau gitu kalian telah masuk Islam." Ya. Ini mana tadi? Pengurus masjid mana? Marbot. Pengurus masjidnya mana? Enggak yang siapa namanya? Ada toilet. Kita lanjut. Enggak usah ditelepon lagi, fokus mungkin. Jangan ditelepon. Ya. Sampai mana tadi ikhwan? Ngeprank ya. Jadi dibilang, "Oh, kalau gitu kalian telah masuk Islam." Atau dengan kalimat sampai syahadat Nabi Muhammad Rasulullah itu. Kalian telah masuk Islam wahai orang Yahudi. Unbelievable gitu. Mereka enggak percaya, masa. Ya udah kalau gitu, mereka mengatakan, "Kalau gitu kamu wahai muslim, coba kamu ucapkan kalimat-kalimat ini." Bahaya. Jadi begini ikhwan, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah, kalau tidak dengan ilmu sebelumnya, tidak dengan kesengajaan dan pengetahuan, maka tidak sah sebagai syahadat. Tidak sah sebagai syahadat. Berarti yang di YouTube itu bukan syahadat yang diterima, melainkan itu cuman prank doang, main-main saja, ya. Dan itu tidak boleh seperti itu. Taib. Namun pada dasarnya manusia itu dilahirkan di atas fitrah untuk mengakui sesembahan hanya Allah semata. Hal itu ditegaskan oleh Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah ada kelahiran, di sini kelahiran manusia anak Adam, melainkan terlahir di atas fitrah. Maksudnya fitrah apa? Maksudnya adalah dia ini punya modal dari awal, sejak awal itu udah ada modal sesuai dengan kemurnian tauhid untuk hanya menyembah Allah. Asli begitu. Maka kata Nabi SAW, "Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi." Maka bapak-bapaknya lah, lingkungannya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Ya. Begitu pula dengan anak-anak kita, aslinya sesuai fitrah, tinggal gimana orang tuanya mendidik dan menyekolahkan. Kemudian la syarikalah, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, tiada sekutu baginya. Maksudnya segala sekutu tidak sah untuk disembah. Ya, ini menafikan adanya sekutu dan menafikan pembolehan bersekutu dengan selain Allah. Adapun perbuatan bersekutu tidak dinafikan eksistensinya di hadis ini. Ingat di sini yang ditiadakan di sini adalah yaitu sekutu. Allah Ta'ala tidak memiliki sekutu, tidak memiliki kesamaan dengan siapapun, atau siapapun tidak akan sama dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang berhak disembah dari siapapun melainkan Allah. Yang kedua, menafikan atau meniadakan pembolehan perbuatan bersekutu pada selain Allah. Adapun eksistensi perbuatan bersekutu, wujudnya, adanya perbuatan bersekutu itu tidak dinafikan, karena itu emang ada sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang. Ya. Baik, kemudian wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kalau kita ini hambanya saja, melainkan rasulnya, kita bukan rasulnya. Baik, kemudian yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh,
dan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau adalah sama seperti Nabi Muhammad SAW, sebagai hambanya iya, sebagai rasulnya juga iya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat darinya, dari Allah Azza wa Jalla, yang kalimat Allah Ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Maryam, yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada Maryam, arahkan kepada Maryam. Ini kalimat wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Mari kita sedikit bahas. Ketahuilah bahwasanya Nabi Isa itu manusia. Kita ini muslim ini di pertengahan, tidak membenci Nabi Isa seperti orang Yahudi, dan tidak mengagungkan Nabi Isa di atas kapasitasnya seperti orang Nasrani. Kita mengatakan apa yang Allah katakan, kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dari apa? Dari memuliakan Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, ya. Dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dari segi syariat, yang mana di antara syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah memuliakan semua Rasul, menjaga kehormatan semua Rasul, dan mendoakan keselamatan atas setiap Rasul, semua Rasul. Itulah kita. Beda dengan orang Yahudi, beda dengan orang Nasrani. Kita mengakui Nabi Musa alaihissalam, bahkan dalam Al-Quran nama Nabi yang paling banyak disebut adalah Nabi Musa alaihissalam, dan itu nabinya orang-orang ahli kitab, dan nabinya yang diakui oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Kita mengakui Nabi Isa pula, dan disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Sekiranya orang-orang yang kalbunya itu mau jernih, insaf dan juga baik, ketika dia membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan nabi-nabinya dimuliakan. Dia akan mendapatkan nabi-nabi mereka dimuliakan. Dan betapa banyaknya orang yang masuk Islam karena ketika membaca Al-Quran, apa yang mereka baca tidak seperti yang mereka selama ini sangkakan, atau yang selama ini mereka terima dari informasi bahwasanya Islam begini begitu, ya. Mereka melihat sendiri dari kitabnya. Ya, begitu juga dengan dakwah sunnah yang digembar-gemburkan begini begitu, ngajak kepada ekstremisme, terorisme, kemudian bersifat eksklusif dan semisalnya. Maka kalau misalnya datang kajian sunnah, antum bisa lihat sendiri bagaimana. Terbuka, siapapun tafadhol ikut. Buku bahkan juga kalau misalnya dipelajari, ada kitab yang dipelajari, silahkan baca juga. Isinya seperti ini, gitu loh. Maka betapa banyaknya orang-orang yang awalnya itu antipati dengan dakwah sunnah atau dakwah salafiyah, atau yang mereka tuding dakwah wahabiyah dan semisalnya, rata-rata karena enggak ikut kajiannya, atau lihat dari cuplikannya, atau hanya hasutan dari orang-orang yang enggak pernah mau mengerti, gitu loh. Maka kita lihat di sini, ya. Dan Islam begitu, Islam kemurnian itu akan selalu diberikan tantangan, challenge, yang mana tantangan tersebut membuat kita itu semakin belajar bahwasanya oh ternyata memang seperti ini untuk mendewasakan ilmu dan amal. Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya alaihissalam Maryam, Siti Maryam, kita lihat bagaimana kehidupan beliau-beliau ini ketika dituding oleh masyarakat. Ibunya dianggap sebagai pezina, pelacur. Na'udzubillah. Ta'ala Allah, na'udzubillah min dzalik, dari kalam mereka. Kita berlindung kepada Allah dari kalam dan tudingan mereka kepada Nabi kita dan ibunya, yaitu orang-orang Yahudi mengatakan.
Maka sampai dikatakan Nabi Jesus, ya bahasa mereka Jesus. Jesus itu orang Yahudi menyebutnya Jesus ini anak dari seorang pelacur. Makanya terbit pula di barat istilah namanya son of a bitch dan semisalnya, anak dari pelacur. Yang mana itu berasal dari tudingan Yahudi terhadap sesembahannya orang Nasrani. Sebaliknya orang Nasrani bersikap ghulu dan berlebihan dalam memuja atau memuji Nabi Isa alaihissalam sampai ke derajat ketuhanan. Akhirnya mereka menyembahnya. Na'udzubillah min dzalikal adyan, min tilkal adyan. Kita berlindung kepada Allah dari agama-agama seperti itu yang telah diselewengkan. Dan Nabi Isa alaihissalam kalimatullah alqaha ila Maryam. Manusia ini diciptakan dari tanah, kemudian seterusnya dari nutfah, air mani. Kata Allah Azza wa Jalla, wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Maka dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan menciptakan manusia dari apa? Pertama tanah. Kemudian setelah itu baru dari setetes mani. Kemudian Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Tayyib, Anda pernah mungkin di sini menghadirkan pertanyaan. Ada dua manusia yang diciptakan dari tanah. Yang pertama Nabi Adam, yang pertama Nabi Adam, yang kedua ada dua manusia saja diciptakan dari tanah. Ayo, Fadl jawab. Yang bisa jawab boleh pilih minum yang mana. Ayo, Fadl. Yang pertama Nabi Adam diciptakan dari tanah, itu mafhum, semua tahu. Yang kedua siapa? Antum? Kita diciptakan dari setetes mani. Fadl. Anda enggak bawa hadiah sayang? Ada hadiah? Oh. Kalau gitu enggak usah, jangan jawab dulu, tunggu hadiahnya datang ya. Nanti ingetin ya pertanyaannya. Tapi di sini ada enggak hadiah? Lagi diambil. Ditanya dulu lah kalau gitu. Siapa? Nah, yang kedua. Sebelum kita lanjut pembahasan, ayo, anak kasih waktu sampai jam 1:05. Ayo. Fadl. Kata Allah Azza wa Jalla, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihissalam seperti permisalan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakannya dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berkata padanya, jadilah. Kun itu artinya gak jadilah. Kun artinya jadilah. Fayakun, maka jadilah. Jadi kun fayakun itu bukan satu kalimat artinya Allah berkata kun fayakun gitu, enggak. Artinya Allah Ta'ala cukup berkata kun, jadilah. Fayakun ini adalah ta'bir atau bahasa untuk menunjukkan terjadinya yang Allah Ta'ala suruh itu terjadi, perintahkan itu terjadi. Ya. Kadang-kadang manusia juga ada yang kayak gitu. Bismillah. Kun fayakun. Enggak, ini enggak benar ini, ya. Tayyib, meyakini itu Nabi Isa. Jadi sekarang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dari turab, satu siapa? Nabi Adam. Dua Nabi Isa. Udah batal udah hadiahnya karena udah dijawab kok. Iya, udah anak kasih jawabannya kok. Wa ruhum minhu, serta Nabi Isa adalah ruh yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini ruhun minhu, ini min di sini bukan artinya
dari dalam artian sebagian dari Allah Azza wa Jalla, bukan. Min di sini yaitu menunjukkan ibtida, yaitu diberikan dari Allah Azza wa Jalla, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan bagian dari Allah Azza wa Jalla sehingga ada sifat ketuhanan pada Nabi Isa. Ini dia yang kemudian akan menjadi bahan kesuguhan orang-orang Nasrani kepada orang Islam. Kalau misalnya orang Nasrani datang kepada kita nanya, wahai Muslim, Isa atau Jesus itu menurut kalian apa? Kita jawab apa? Nabi, manusia, makhluk. Maka orang Nasrani itu bilang, enggak, Jesus itu ta'ala Allahu amma yaqulun, Jesus itu adalah Tuhan. Dan kalianlah orang Islam, ya, sekarang orang kalianlah dalam kitab kalianlah, ya, hal itu ditetapkan bahwasanya Isa adalah Tuhan. Di surat apa? Di surat Ali Imran ayat 59. Khalaqahu min turab. Afwan. Di hadis Nabi SAW dan juga di Al-Quran. Ya. Di hadis Nabi yang tadi kita sebutkan di kitabnya. Wa ruhum minhu. Coba baca wahai Muslim. Ruh itu apa? Ruh, arwah, roh. Roh dengan arwah sama ya kawan ya. Cuman bedanya di bahasa Arab, roh itu satu, arwah itu jamak dua, jamak tiga atau lebih arwah. Arwah sama roh itu beda ya, sama ya. Antum punya arwah nggak? Punya. Roh punya nggak? Punya. Roh dengan arwah dalam bahasa Indonesia sama dengan ya roh gitu loh ya. Maka Nabi Isa itu adalah ruh minhu. Hu ini kembali ke mana? Kembali ke Allah. Berarti Nabi Isa ruh min Allah. Kata orang Nasrani, berarti kesimpulannya pada diri Nabi Isa itu terdapat ruhnya Allah. Ya, atau bahasanya apa? Bahasa mereka apa ya? Anda juga lupa itu. Jadi Allah Ta'ala ada di dalam Nabi Isa gitu loh. Makanya dipertuhankan. Ya, oke. Paham di sini? Maka kita katakan ente kadang-kadang ente, kan? Kayak gitu ente. Kita katakan bahwasanya ente itu nggak paham. Ya. Ya kan? Paham nggak mereka? Nggak paham. Ente pakai. Kita ngomong untuk orang Nasrani nggak usah antum. Antum tuh memuliakan nih, kawan. Antum tuh buat antum, ya. Ente aja. Itu masih bagus ente daripada anti, ayo, ya kan? Ente paham itu loh. Ruhum minhu, ruh darinya ini bukan berarti serpihan Allah kemudian masuk ke tubuh Nabi Isa. Enggak gitu. Min itu enggak melazimkan harus dari zat tersebut berpindah, enggak. Ya, enggak kayak gitu. Sekarang, misal, antum mau parfum enggak? Mau? Enggak mau ngasih ya. Nah, misal saja ya, ini enggak berlaku insya Allah. Ini kan cuma misal, bukan akad. Anda ngasih ke antum, gitu. Terus antum pas di kantor pamer sama teman-teman, pakai terus, kata teman-teman, bagus nih botolnya nih. Dari siapa? Antum jawab dari Ustadz Hasan. Apakah berarti ini serpihan ana ngambil anggota tubuh ana terus nih buat antum gitu? Enggak kan? Antum jawab dari Ustadz Hasan. Dari di sini bukan berarti dari tubuh ana ngambil atau bagian diri ana ambil untuk antum, bukan. Maka dari sini menunjukkan ya ana memberikan zat ini kepada antum gitu.
Maka seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu ruh, kemudian Allah taala alqaha ila batni Maryam. Allah taala berikan ruh tersebut ke perutnya Maryam. Begitu, tanpa bapak. Sampai kemudian mereka bilang ada Tuhan Bapa, ya, ada Jesus dan ada apa satu lagi? Roh Kudus. Roh Kudus ini manzilahnya siapa? Maksudnya siapa? Maryam. Enggak. Berarti Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak. Tapi yang paling disebut dan sering disebut adalah Jesusnya, Tuhan Anak. Trinitas dengan banyaknya sekte-sekte mereka, Allahu a'lam. Tapi Islam cuma satu akidahnya untuk ini. Nabi Isa adalah nabi. Iya. Taib. Kemudian ruhum minhu wal jannatu haq wan naru haq. Surga itu hak dan neraka itu hak. Nah, di sini ada 5 ya. 5 yang harus diyakini betul-betul. Saya pengen ada jemaah 2 orang saja dari hamba Allah yang menjawab tanpa melihat ke buku. Boleh saya kasih waktu 10 detik ya, untuk menghafal. Gampang kok. Sebutkan 5 persaksian yang disebutkan dalam hadis yang kita pelajari today. Nanti yang bisa jawab 5-5-nya akan mendapatkan, ini harga berapa nih satunya? Hah? Kayaknya 10.000 kayaknya. Ya, akan mendapatkan hadiah buku-buku yang bisa dipilih. Boleh ambil 2 satu orang? Boleh. Satu orang yang bisa menjawab boleh ambil 2 buku dengan titel dengan judul berbeda. Ayo sob, siapa yang bisa menjawab 5? Ayo, lumayan ini. Bukunya banyak nih Mas ya. Ayo sob, ayo ikhwan. Motivasikan diri, ayo. Jawab, 1 orang dulu. Ayo, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang berani dia dapat pahala untuk berikutnya. Waktu buat ngapalin sudah habis. Ayo, sok silakan. Jawab. Masa dari semua pria masa enggak ada yang kayak laki-laki? Ayo. Jawab. Ayo fadhal. Oke, 2. Ya, 3. Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasulnya juga. Dan sebagai kalimat Allah Azza wa Jalla dan ruh yang Allah berikan. Oke. 4. Yang 4, surga adalah benar adanya. Yang kelima, neraka juga adalah benar adanya. Masya Allah. Mau hadiahnya atau ikhlas aja? Ayo fadl, pilih. Fadl, antum pilih sendiri. Apa? Parfum yang mana tuh? Oh itu buat hadiah sini. Beneran? Oh. Nih, anda juga antum dapat rezeki lebih banyak nih, masya Allah. Antum dapat buku, dapat parfum. Kalau mau dapat duit, minta ambil. Masya Allah. Iya, tinggal iya. Ana kesini udah kayak apa ya, kayak seorang bapak yang bawa banyak hadiah buat anak-anaknya ya. Ayo nih Mas, fadl tangal kesini. Coba. Ini hadiah juga buat antum nih. Fadl di sini aja antum. Satu anda minta ambil 2, dia ambil 1. Pilih yang mana fadl. 1 orang lagi yang mau, fadl. Ayo. Mas, di belakang antum ada kamera Mas. Kalau bisa sambil ngambil sambil madep ke kamera itu kan seru kayaknya tuh. Ini langsung nanti. Ayo 1 orang lagi. 1 orang lagi. Fadl. Gampang kok pertanyaan, kayak sama kayak tadi, tinggal ngejawab aja jemaah.
Atau ana mungkin bisa nyuruh beliau untuk menunjuk orang dengan penuh ketegaan. Fadhal. Satu parfum udah. Pilih satu aja. Mas bro. Antum tunjuk orang. Kalau nggak mau nunjuk, balikin hadiahnya. Tunjuk orang, ayo. Boleh kawan, boleh musuh, boleh. Siapa? Mana? Siapa itu? Yang mana orangnya? Masya Allah. Ini pelatih Argentina ini kayaknya. Ayo, Masya Allah. Ayo Pak. Hah? Bisa tapi malu-malu. Fadol, ayo jawab Mas bro. Jawab. Kalau nggak bisa ngomong bisa pakai WhatsApp nggak apa-apa. Ayo Fadol. 1. Kurang lebih sama beliau. Masya Allah. Antum minum inilah kalau gitulah. Ini kalau di sekolahan murid kayak gini kayaknya lulus semua insya Allah. Iya, semua pertanyaan dijawab sama bu kayak di buku gitu kan, repot jadinya. Ayo pak 1. Ayo. Bisa apa enggak nih? Betul. 2. Ahsanta. 3. Kalimat berikutnya agak begitu dengar. Coba agak. Ya. Terus ada tambahan nggak? Oke. Yang keempat. Yang kelima, neraka ada ya. Taib. Silakan Mas Bro. Ayo coach, silakan. Fadhal, ta'al. Sini. Iya kan, Anda tahu ini baju Argentina ini, tahu nih. Masya Allah. Oh Manchester City ini, kok mirip ya? Masya Allah mirip. Iya. Manchester City baru main kan semalam? Iya kan? Cuma punya bajunya doang, Ustaz. Cuma punya bajunya doang. Fadlnya. Ya. Sebenarnya baju itu yang seperti itu nggak boleh karena ada gambar makhluk hidupnya. Iya. Tuh habis anak kasih hadiah nasihat juga ya. Jadi jangan pakai baju itu atau ditutup lah pakai apa? Mungkin ditutup pakai lakban, nggak bisa lah lakban. Ya. Baik, itu tadi sudah. Alhamdulillah 2 saudara kita alhamdulillah sudah menjawabnya dengan baik ya. Tinggal ya jemaah yang lain sisanya silakan difahami ya, dihafalkan sendiri-sendiri. Dalam riwayat lain dari hadis Itban, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk dimasuki orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ikhlas gitu loh. Ya. Jadi orang-orang seperti ini tidak akan bukan. Allah haramkan darinya neraka. Tapi sebelum masih di hari sebelumnya ada balasannya. Barang siapa yang mengikrarkan syahadat persaksian 5 hal tadi yang disebutkan beberapa teman-teman ini, apa ganjarannya? Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amalan dia gitu loh. Masuk surga itu ada 2 macam. Pertama, masuk surga secara sempurna, kamil. Dan yang kedua, masuk surga tapi naqis, kurang. Maksudnya gimana? Masuk surga secara sempurna, maka itu berarti masuk surga tanpa didahului oleh azab. Artinya langsung masuk surga dia, nggak pernah kena masuk neraka. Ini bagi orang yang menyempurnakan amalannya.
amalannya. Yang kedua, masuk surga yang bersifat naqis atau kurang. Maka ini adalah masuk surga yang sebelumnya didahului oleh azab dulu, masuk neraka dulu, disebabkan amalannya kurang. Kita gimana nanti? Wallahu a'lam. Tetapi Allah Ta'ala Maha Adil, sesuai dengan kita, sesuai dengan bagaimana amal kita. Lihat di surat Al-Qari'ah, faman khaffat mawazinuhu atau sebelumnya, waman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amalannya maksudnya, maka dia akan berada di kehidupan yang enak, diridhoi, yaitu surga. Ya. Waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan sekali timbangan amalnya, maka tempat kembalinya itu neraka. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka. Bagaimana kaidahnya? Begini. Seorang mukmin, muslim, bukan kafir, bukan munafik secara akidah, ya, bukan musyrik. Maksudnya dia masih beriman, dia beriman dan dia tidak tergolong pelaku syirik besar. Masih muslim, bermuslim gitu loh. Itu pasti akan masuk surga. Tetapi kapan masuk surganya itu Allah yang tentukan. Itu sesuai dengan sebab bagaimana dia dengan sebab pertama rahmat Allah, kemudian dengan sebab bagaimana dia amalnya. Ada orang-orang sabiqunal awwalun yang mereka itu Masya Allah dengan amalnya, dengan imannya, Allah Ta'ala maafkan mereka, Allah Ta'ala ampuni mereka, masuk surga. Bahkan ada yang tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab sama dengan masuk surga tanpa dihitung-hitung amalnya. Dah masuk surga langsung. Ya. Tapi yang seperti ini level tauhidnya tinggi. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah saja. Ya, tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan. Adapun urusan orang ini pernah salah enggak? Pasti pernah punya salah. Tapi karena dia bertauhid dengan kesempurnaannya, maka dosa-dosanya itu mudah Allah Ta'ala hilangkan. Oke, ini masuk surga tanpa hisab namanya. Ada juga masuk surga tapi dengan adanya hisab, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala maafkan semuanya, ada. Ya, karena punya banyak dosa. Yang seperti ini di antara contohnya masuk surga langsung insyaallah, tapi ada hisab, ada perhitungan amal, cuman habis itu Allah ampunin. Di antara contohnya adalah seseorang yang dia punya dosa banyak punya dosa. Tetapi ketika dia berdosa itu, ya, dia itu tidak menzahirkan dosanya. Dosa-dosanya selama di dunia itu ditutup-tutupi oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia juga sebenarnya malu dengan dosa-dosanya itu. Ya. Maka suatu ketika nanti di hari akhir dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus. Makhluk-makhluk dibuat tidak melihat dia. Ya, kemudian dia ditanya langsung oleh Allah, dan dia seorang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala tampakkan kepada dia dosanya demi dosanya, ditampakkan selalu kepada dia. Dan ditanya di setiap dosa, kamu mengakui dosamu ini? Ya Allah, iya maaf, saya mengakui. Ditanya lagi dosa lain, dia akui lagi. Sampai dia ini, si muslim ini kemudian merasa sudah tidak ada harapan lagi, kelas. Yang Allah Ta'ala hamparkan hanya dosanya demi dosanya. Ya. Namun kata Allah apa? Sesungguhnya dengan makna, sesungguhnya aku telah satartuha, aku telah menutup-nutupi dosa-dosamu itu selama di dunia. Artinya dosa-dosamu itu Allah tutupin dari pandangan manusia. Ya. Maka sesungguhnya kini di akhirat ini aku pun akan menutupi dosa-dosa tersebut. Ditutup maksudnya dihapus, dah kamu masuk surga. Padahal tadi udah apa? Ya Allah, sudahlah, hancurlah aku, ya Allah, hancurlah saya, ya Allah, udahlah, saya nggak ada harapan lagi karena
yang terlihat ya dosa-dosanya doang. Tetapi di sini ada faedah. Faedahnya apa? Bahwasanya dosa-dosa yang tidak dizahirkan dan orang tersebut malu kepada orang dan juga kepada Allah juga sebenarnya masih merasa bersalah, itu potensi diampuninya insya Allah kuat. Insya Allah potensi diampuninya kuat. Adapun orang yang terang-terangan berbuat dosa, apalagi sampai bikin vlog, kemudian bikin video terang-terangan gitu loh, dan senang dilihat orang, kata Nabi apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap hambaku itu akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Wa mal mujahirun ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan mujahirun? Mujahirun adalah engkau berdosa pada malam hari dan Allah telah menutupi dosamu dari pandangan manusia, namun pada pagi harinya engkau cerita ke orang-orang, tadi malam saya gini loh. Itu udah termasuk dosa terang-terangan yang tidak Allah ampuni kecuali dia taubat. Artinya kalau dia mati belum taubat, enggak Allah ampuni itu dosa kayak gitu tuh. Karena sudah Allah tutupin, dia ngebongkar apa yang telah Allah tutup gitu loh. Yang seperti itu aja itu padahal tadi tertutup loh, dibongkar. Itu aja tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak taubat. Bagaimana dengan yang dari awal dosa terang-terangan, ngerasa nggak bersalah, padahal dia tahu dia bersalah dan dia bangga dengan itu. Ini lebih buruk lagi keadaannya. Ya. Nah, jadi orang yang dia punya dosa, nggak terang-terangan, dia ngerasa malu, dia juga ngerasa nggak enak sama Allah, itu masih ada potensi taubat dan masih bagus lah. Manusia semuanya punya dosa, jemaah. Kita semua punya dosa masing-masing. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka kaidahnya siapa yang nanti ketika ditimbang tuh amalan, ditimbang antara amal baik dan amal buruk ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu, siapa yang amal baiknya itu lebih berat. Ingat, amal baik lebih berat ini bukan berarti enggak mesti lebih banyak ya, enggak mesti lebih banyak, bisa saja lebih berat karena lebih ikhlas. Dia itu lebih banyak lebih berat timbangan amal baiknya dibandingkan timbangan amal buruknya. Boleh jadi amal buruknya lebih banyak secara kuantiti, tetapi amal baiknya ini bisa jadi lebih dalam, lebih berbobot gitu loh. Tauhidnya ya, tidak pernah berbuat syirik. Maka berarti lebih dominan, ini orang lebih dominan kebaikannya. Yang seperti ini insya Allah mudah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kesalahan-kesalahannya. Begitu. Ya. Wa man khaffat mawazinuhu, siapa yang timbangan amalnya itu lebih sangat ringan amal baiknya, tapi amal buruknya lebih berat. Ini ya ke neraka dulu. Ini ke neraka dulu. Iya. Tapi enggak mesti, maksudnya yang seperti ini lebih dominan amal buruknya, dia muslim, maka yang seperti ini kembali kepada Allah urusannya, kembali kepada Allah urusannya. Kalau Allah berkehendak membuat dia ke neraka dulu dia. Kalau Allah berkehendak mengampuninya, maka Allah Maha Pengampun. Ya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Adkhalahul Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan seseorang sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Dan Allah Ta'ala haramkan neraka untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang betul-betul ikhlas mencari wajah Allah. Berarti ini memang la ilaha illallah ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa. Tetapi tetap ingat, la ilaha illallah ini mencari wajah Allah, mencari juga ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keselamatan dari Allah, bukan mencari nasi berkat atau amplop atau semisalnya dari hal-hal yang sebenarnya itu mudah dan duniawi. Kalau la ilaha illallah cuman buat nasi berkat, buat perut doang, buat kepuasan duniawi, maka enggak, dia ada potensi malah ke neraka, karena
beramal amalan akhirat dengan tujuan murni dunia. Na'udzubillah min dzalik. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.